Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Rufaidah Solihah dari kelas Pendidikan Bahasa Arab semester 2B. Di sini saya akan sedikit mereview atau mengulas ulang dari materi sejarah peradaban Islam dengan tema masa Khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Umayyah ini adalah seorang pemimpin Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian pendiri dinasti Umayyah adalah cicit dari Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Silsilah lengkapnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Syarh bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Umawi. Muawiyah menjabat menjadi gubernur di Syam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia tetap menjadi gubernur Damaskus atau Syam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dapat disimpulkan bahwa sejarah berdirinya Bani Umayyah berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, konflik pada masa kekhalifahan Ali. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah pada awalnya tidak mau membayat Ali karena ia ingin menghukum terlebih dahulu orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak kunjung mengabulkan permintaannya, sehingga muncullah konflik antara Ali dan Muawiyah. Maka terjadilah peperangan di antara keduanya yang dinamakan Perang Siffin. Kemudian Perang Siffin ini diakhiri oleh peristiwa tahkim. Bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi malah muncul masalah baru dengan munculnya 3 kelompok dari kaum mereka, yaitu kelompok Muawiyah, kemudian kelompok Khawarij, dan kelompok Syiah. Kemudian selang beberapa tahun, pada tahun 661, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah seorang dari kaum Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ia dibunuh dengan ditusuk di depan pintu masjid pada waktu subuh. Kemudian setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, terjadilah konflik antara Muawiyah dengan Hasan dan Husain. Pada waktu itu Hasan diangkat menjadi khalifah. Dengan di sisi lain Muawiyah mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Dan pada saat itu umat Islam di Kufah mereka tidak mendukung kekhalifahan Hasan, akan tetapi lebih mendukung kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kepemimpinan Hasan ini menjadi lemah dan sebaliknya kepemimpinan Muawiyah menjadi kuat. Perselisihan tersebut terus memanas sehingga Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya pada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriyah dengan adanya perjanjian di antara keduanya, sehingga kaum muslimin kembali bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu di bawah pemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah Muawiyah dibayat menjadi penguasa tunggal, Muawiyah memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari yang tadinya di Kufah menjadi ke Damaskus. Ia menjabat sebagai khalifah dengan segudang pengalaman yang panjang dalam pemerintahan dan mengelola masyarakat. Di antara khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian yang kedua Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Al-Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II bin Abdul Malik,
kemudian Hisham bin Abdul Malik, kemudian Walid II bin Yazid, kemudian Yazid III bin Walid, kemudian Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir yang ke-14 Marwan II bin Muhammad. 4 orang khalifah yang memegang kekuasaan selama 70 tahun adalah Muawiyah, Abdul Malik, Al-Walid I, dan Hisham. Sedangkan 10 orang lainnya, 10 khalifah lainnya hanya memerintah dalam waktu 20 tahun saja. Secara umum, penaklukan Bani Umayyah meliputi 3 wilayah. Yang pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil, yang kedua di wilayah Afrika Utara, dan yang ketiga di wilayah Timur. Di samping itu, pada masa Khalifah Bani Umayyah ini, banyak keilmuan yang berkembang. Penyebab kehancuran Bani Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sistem pemerintahan yang monarki, yaitu pergantian khalifah yang tadinya dipilih oleh umat menjadi turun-temurun atau dengan mengambil garis keturunan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Kemudian pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Kemudian, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Dan yang terakhir, penyebab langsung runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang menjadi cikal bakal terbentuknya dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Mungkin dicukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.